Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bernadetta Rake. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori-teori agama. Jadi penjelasan saya itu terkait isi dari buku teori-teori agama. Selamat menyaksikan. Yang pertama, agama dalam perspektif sosioantropologi. Konsep agama. Agama adalah hal yang fundamental dalam kehidupan. Kehidupan dan agama adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering menganggap agama sebagai sesuatu yang sangat penting. Misalnya, untuk memecahkan beberapa persoalan dalam hidup. Nah, hal itu membuktikan bahwa agama menempati posisi tertinggi dalam proses kehidupan manusia. Pada dasarnya, seseorang memiliki kebebasan untuk menganut agama pilihannya dan beribadah menurut kepercayaan tersebut. Menerima keyakinan agama adalah pilihan pribadi yang bebas. Nah, secara etimologi, religi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kekacauan. Dengan demikian, agama adalah semacam peraturan yang mencegah seseorang dari kekacauan dan membawa seseorang kepada ketertiban. Unsur-unsur agama. Agama adalah salah satu bentuk kepercayaan manusia terhadap alam gaib. Agama telah ada sejak lama dan merupakan bagian dari sejarah manusia. Agama memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan dan lebih dari sekedar memberi arah pada kehidupan di akhirat. Ada 4 unsur yang menjadi ciri agama itu sendiri. Yang pertama, kekuatan magis. Kekuatan magis dapat diambil dari banyak bentuk. Dalam agama-agama primitif, kekuatan gaib ini dapat berupa jiwa-jiwa yang terkandung dalam benda-benda yang memiliki kekuatan mistik atau sakti, atau dengan kata lain benda-benda gaib. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan adalah kesediaan untuk meyakini segala sesuatu yang diketahui, dirasakan, atau diumumkan agar dapat diterima oleh orang lain sebagai benar atau dapat dipercaya, yang diwujudkan dalam ibadah kita untuk selalu mengingat Allah senantiasa segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, respon emosional. Tanggapan ini dapat berupa perasaan takut yang termuat yang ditemukan dalam agama primitif dan cinta yang ditemukan dalam agama monoteis. Yang keempat, memahami kehadiran yang kudus dan ilahi. Memahami adanya hal-hal ketuhanan dan kesakralan berupa kekuatan gaib dalam wujud ketuhanan kita, termasuk ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, sarana pelaksanaan ritual, dan lain-lain. Fungsi agama dalam masyarakat terbatas pada 2 hal, yaitu agama merupakan faktor integrasi agama atau pemersatu sosial dan sekaligus faktor pemecahan. Yang kedua, agama memberi makna pada kehidupan individu dan kolektif dan memberikan harapan bagi kelanjutan kehidupan setelah kematian. Agama dapat menjadi jalan bagi manusia untuk pulih
dari penderitaan kehidupan duniawi dan memperoleh kemandirian spiritual. Munculnya agama budaya dalam pemikiran manusia disebabkan oleh getaran jiwa yang disebut perasaan religi. Hal ini biasanya dialami oleh semua manusia, tetapi perasaan itu mungkin hanya berlangsung selama beberapa detik dan kemudian menghilang. Adanya perasaan keagamaan mendorong manusia untuk melakukan tindakan keagamaan. Penjelasan materi yang kedua yakni evolusi dalam pandangan agama. Teori evolusi agama adalah konstruksi intelektual dan spiritual tentang apa yang dipertimbangkan dan diamati secara historis dan empiris dari kehidupan umat beragama, dari tingkat agama yang sederhana atau primitif hingga yang kompleks atau politeistik dan monoteistik. Teori evolusi adalah teori yang melihat kehidupan sebagai proses perubahan atau perkembangan dari suatu keadaan ke keadaan lain secara bertahap dan simultan. Kemunculan atau perubahan terjadi karena mementingkan keanekaragaman hayati dan kompleksitas yang memengaruhi munculnya organisme atau entitas tertentu yang lebih dapat beradaptasi dengan lingkungannya daripada orang lain yang kurang kompleks. Munculnya teori evolusi agama merupakan semacam sintesis dari perbedaan panjang antara pandangan rasional dan irasional tentang definisi agama. Perspektif rasional melihat agama sebagai keyakinan rasional atau generalized rational religion berdasarkan sifat manusia atau research atau proposisi atau empiris etis atau Kant. Anaximander menuangkan idenya bahwa kehidupan berasal dari air dan bentuk kehidupan itu sendiri bersifat lebih sederhana mendahului kompleksitas kehidupan yang ada. Namun pendapat itu berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles. Pemikirannya menjadi tonggak pengaruh terhadap pemikiran barat, yaitu spesies adalah tetap dan tidak berubah-ubah atau permanen. Argumennya itu lalu dikukuhkan oleh ajaran Yahudi Kristen dengan penafsiran kitab Kejadian atau Genesis. Teori evolusi agama beranggapan bahwa agama telah mengalami 3 pola evolusi, yakni animisme, politeisme, monoteisme, primitif, archaics atau kuno, historis, modern awal, dan modern. Animisme adalah salah satu sistem kepercayaan primitif yang telah ada sejak zaman prasejarah. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti hidup, jiwa atau roh. Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang bergerak dianggap hidup dan memiliki sifat baik dan buruk. Monoteisme adalah kepercayaan bahwa ada satu Tuhan yang memiliki kendali penuh atas segala sesuatu. Agama monoteisme adalah Judaisme, Kristen, dan Islam. Secara harafiah, politeisme berasal dari kata Yunani poli dan theos yang berarti banyak dewa. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan masa lampau dari abad ke-6 Masehi. Tujuannya
tidak hanya untuk membuat sesajen kepada para dewa, tetapi juga untuk beribadah dan berdoa untuk menjauhkan murka mereka dari masyarakat. Kita lanjut pada penjelasan materi yang ketiga, konsep agama dan kepribadian. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni id, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama, id adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Untuk 2 sistem yang lain, id adalah sistem yang bertindak sebagai penyediaan atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam fungsi dan operasinya, id bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Yang kedua, ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya sebagai prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Yang ketiga, superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluasi atau menyangkut baik dan buruk. Freud menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa diubah menjadi energi psikis, dan sebaliknya, menjembatani energi fisik dengan kepribadian adalah id dengan nalurinya atau insting. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahap perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi pembentukan kepribadian. 5 fase tersebut adalah fase oral, fase anal, fase falis, fase laten, dan fase genital. Kita lanjut pada penjelasan materi yang agama antara sakral dan profan. Durkheim menyatakan bahwa yang sakral adalah pengalaman sosial, simbol kesatuan transenden yang tampak dalam simbol-simbol sosial, dan yang profan adalah pengalaman pribadi yang dianggap lebih rendah daripada pengalaman sakral. Bagi Durkheim adalah sia-sia untuk mencoba memahami individu hanya melalui naluri biologis, psikologi individu atau pemahaman tentang kepentingan diri sendiri. Durkheim menggunakan dimensi interaksi sosial dan masyarakat. Baginya, individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sejak lahir, ia telah berhubungan dengan masyarakat, orang tua, dan pengasuhnya. Memang benar bahwa individu tidak dapat hidup tanpa masyarakat. Bahkan tanpa masyarakat, tidak ada yang akan datang dari kehidupan manusia. Durkheim menjelaskan bahwa kepercayaan pada suatu agama tidak didasarkan pada kepercayaan pada makhluk gaib seperti Tuhan. Karena banyak agama
yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Artinya, anggapan Taylor dan Fraser bahwa pemahaman fenomena alam berdasarkan kekuatan supranatural adalah esensi agama adalah salah. Inti agama bukanlah kepercayaan pada kekuatan gaib atau pembedaan antara alam dan gaib, tetapi konsep tentang yang suci. Komunitas agama memiliki dua konsep yang berbeda, yang sakral dan yang profan. Yang sakral adalah sesuatu yang tinggi, agung, berkuasa, dihormati. Dalam kondisi profan, ia tidak tersentuh dan terjamah. Sementara yang profan adalah kehidupan sehari-hari yang bersifat biasa saja. Yang sakral ada dalam masyarakat, yang profan dalam konteks individu. Untuk mengilustrasikan konsep-konsep ini, Durkheim meneliti masyarakat dengan agama-agama totem. Agama ini dianggap sebagai agama tertua dalam sejarah manusia. Untuk membuktikan asal-usul agama, Durkheim berpendapat bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa konsep agama adalah kekuatan pribadi yang disebut Tuhan, melainkan kekuatan impersonal yang tidak berbentuk, yang dipuja, disembah, dan mengatur masyarakat. Konsep yang valid. Pada bukunya yang berjudul The Idea of Holy atau Das Heilige pada tahun 1916. Pada permulaannya, Otto menggunakan istilah lain, yaitu Mysterium, yang terdiri dari kata tremendum et fascinans, yang artinya secara keseluruhan adalah hal yang misterius yang secara bersamaan sangat agung sekaligus menakutkan. Dalam agama totemisme, simbol hewan dan tumbuhan dipuji sebagai sesuatu yang patut dihormati. Lambang flora dan fauna tentu adalah lambang marga tertentu dalam suatu suku. Hewan dan tumbuhan adalah suci dan tidak boleh dibunuh, disakiti atau diserang kecuali selama kepercayaan tertentu. Dalam masyarakat ini, kesucian totem adalah mutlak. Kesuciannya dirasakan oleh semua orang, terutama pada peran dan upacara keagamaan. Mircea Eliade menggunakan pendekatan ilmiah tertentu untuk menganalisis agama di luar konteks fungsiisme. Agama harus dipandang sebagai variabel independen yang membuat faktor lain bergantung pada agama, bukan sebaliknya. Eliade mengkhususkan pada studi dengan masyarakat arkais, yaitu masyarakat prasejarah dengan peradaban paling kuno. Mereka berburu, bercocok tanam, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan alam lainnya. Dalam masyarakat ini akan selalu ditemui apa yang disebut sebagai pemisahan antara sakral dan yang profan. Yang sakral adalah sesuatu yang supranatural, luar biasa, amat penting, dan tidak mudah dilupakan. Sementara yang profan adalah sesuatu yang biasa, bersifat keseharian, hal-hal yang dilakukan sehari-hari secara teratur dan acak, dan sebenarnya tidak terlalu penting. Kekudusan adalah totalitas realitas agung yang abadi. Orang ingin dekat dengan kekuatan ini. Memang benar bahwa ini dipandang sebagai dewa oleh agama-agama seperti Yudaisme,
Kristen, dan Islam, Eliot berpendapat bahwa konsep yang suci tidak hanya berfokus pada Tuhan. Oleh karena itu, konsep tentang yang suci menafsirkan sebagai Tuhan. Penjelasan materi yang kelima, pandangan-pandangan tokoh sosioantropologi berbasis keagamaan. Pada bab ini akan dibahas mengenai pandangan-pandangan teoritis para tokoh sosiologi antropologi terhadap perkembangan sejarah, kebudayaan, dan realitas keagamaan, serta hal-hal yang mendasari pandangan-pandangan mereka dalam penerapan metode-metode pada studi keagamaan yang dilakukan. Tokoh yang pertama yakni Marx. Dalam menguraikan konsep epistemologi dialektika atau dialektika Hegel membaginya atas dua bagian, yakni dialektikal dan historikal, materialis, yang dijadikan rujukan dalam bukunya Das Kapital. Menyoroti tentang permasalahan ekonomi dan keadilan sosial secara filosofis dari epistemologi, itulah Marx dikenal anti Tuhan. Bagi Marx, agama bukan petunjuk, tetapi ia tak lebih dari masalah dari manusia itu sendiri. Alih-alih memberikan petunjuk untuk melepaskan diri dari sebuah masalah, ia malah menjadi opium atau penenang. Opium dalam hal ini dikonotasikan sebagai obat penenang yang dapat memberi penetrasi untuk menghilangkan rasa sakit. Penenang yang dimaksud adalah placebo effect atau efek semua, yang sama sekali tidak memberikan solusi yang sebenarnya terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Agama dianggap sebagai ilusi sementara. Nah, itu menurut pandangan Marx. Peristiwa itu menggambarkan penderitaan kaum pekerja di bawah tekanan kapitalisme serta rasa tunduk terhadap norma agama yang berlaku. Pada saat pemerintahan Paus Leo ke-9 menerapkan kebijakan taxa camerae, yaitu kewajiban orang-orang untuk membayar pajak terhadap gereja, praktik religius itu dinilai dapat menyelamatkan jiwa seseorang apabila mereka membayar pajak. Marx memandang bahwa dalam kehidupan ini terdapat dua kubu yang saling bertikai, yaitu penindasan dan tertindas, sehingga kedua kubu selalu bertentangan, semisal majikan dan budak, atau tuan tanah dan penggarap, dan lain-lain. Marx memandang bahwa dalam kehidupan ini pendekatan metodologis yang digunakan oleh Evans yang terkemuka ialah antropologi lapangan yang lahir atas bimbingan dan arahan dari guru Evans, yaitu Seligman dan Malinowski. Pada mulanya mereka adalah penggagasan studi mendalam tentang kebudayaan yang asing, akan tetapi hal itu masih berkaitan dengan rasa ketidakpuasan Evans terhadap konsep pendekatan metodologi sebelumnya, yaitu antropologi Victorian atau antropolog yang hidup di zaman Ratu Inggris Victoria. Dan yang kedua, sosiologi Prancis. Evan Pritchard mendefinisikan pikiran magis ialah kepercayaan
bahwa beberapa aspek kehidupan bisa dikontrol oleh daya mistik atau kekuatan. Itulah penjelasan materi terkait mata kuliah teori-teori agama. Terima kasih. Dadah.